Assalamualaikum. Hai guys, selamat pagi. Welcome to MA Burhanul Hidayah Podcast. Hari ini kita kedatangan dari Ibu Bapak dosen dari UNUSA. Selamat pagi Bapak Ibu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai acara podcastnya, boleh nggak kenalan sama ibu bapak dosennya? Boleh nggak ya? Boleh dong, boleh. Dengan ibu siapa? Saya Dwi Handayani dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Salam kenal ya. Salam kenal. Untuk bapaknya? Saya Maki Zamzam dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat UNUSA juga. Ibu Dwi dan Bapak Maki. Kakak juga nggak apa-apa loh. Saya bapak aja. Iya. Kita berterima kasih karena Bapak dan Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk acara podcast kami. Di sini kami juga ingin mengenalkan sedikit. Saya Asila, saya Safa. Kami dari Enggak, bukan kami dari gitu ya. Dua apa ini? Boleh ya langsung tanya-tanya ya, boleh? Boleh. Program apa sih yang sedang dilaksanakan UNUSA di pesantren Burhanul Hidayah ini, Pak, Bu? Kalau boleh tahu? Mau nanyanya ke siapa dulu nih? Ibunya dulu boleh. Oke, sebenarnya kedatangan kita ke sini dari Kesmas UNUSA itu adalah program pengabdian masyarakat, di mana salah satu kegiatan dari perguruan tinggi itu adalah pengabdian masyarakat. Nah, ternyata kita itu punya keunggulan gitu ya. Jadi karena kita di bidang kesehatan, kita memilih fokusnya di pesantren. Nah, karena kita merasa bahwa pesantren ini suatu komunitas yang perlu untuk kita dekati gitu ya, terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pesantren. Jadi kita datang ke sini untuk melakukan pengabdian masyarakat. Bapaknya tidak mau menanggapi mungkin? Ya, jadi memang dalam program pengabdian masyarakat ini, kami nggak cuma datang lalu pergi gitu ya. Kami memberikan beberapa intervensi, memberikan beberapa aksi nyata untuk meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan khususnya ya. Karena Kesmas UNUSA itu memang program unggulannya salah satu yang disebutkan Bu Dewi tadi adalah kesehatan masyarakat pesantren gitu. Jadi kami memang fokus untuk meningkatkan kesadaran melalui dengan upaya preventif gitu ya, atau pencegahan. Oh iya. Kira-kira nih, gimana sih awal terbentuknya program tersebut di sini? Oke, jadi kalau kegiatan pengabdian masyarakat itu sebenarnya salah satu kegiatan wajib dari perguruan tinggi ya. Jadi dosen itu wajib melakukan pengabdian masyarakat. Tapi terkait program yang khusus ke pesantren, terkait kesehatan masyarakat pesantren, itu memang suatu bentuk komitmen kita. Pertama itu di tahun 2021, kita menentukan keunggulan kita di kesehatan masyarakat pesantren itu setelah kita menganalisis temuan-temuan bahwa kita memiliki sumber daya yang cukup untuk menyesuaikan dengan apa sih yang kita miliki. Akhirnya kita sepakat di program studi Kesmas itu bersepakat bahwa kita mau fokus nih untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di pesantren. Nah, sehingga di akhir tahun 2021 kita mendeklarasikan keunggulan tersebut dalam bentuk program pesantren bersahaja, bersih, sehat, harmonis, dan sejahtera. Nah, dari situlah akhirnya kita secara konsisten sebagai bentuk komitmen kita dalam melaksanakan program pesantren bersahaja, kita setiap tahun itu roadshow ke pesantren-pesantren. Dan kebetulan tahun ini kita berkesempatan datang ke Pondok Pesantren Burhanul Hidayah. Begitu. Oke, jadi dari 2021. Betul. Berarti sudah sekitaran 3 tahun. Betul sekali. Sudah berapa pesantren yang sudah didatangi kira-kira? Jadi kita itu setiap tahun itu membina satu pesantren. Kenapa kok nggak banyak-banyak gitu ya? Kita juga perlu untuk
membina pesantren itu yang tidak hanya sekali datang terus selesai gitu, tapi kita kan ke pesantren itu rutin ya, misalkan sebulan sekali atau beberapa kali dalam sebulan. Nah, itu adalah bentuk cara kita untuk kegiatan pemberdayaan yang kita lakukan. Jadi kenapa kita tidak bisa ngambil banyak-banyak pesantren, supaya kita fokus untuk mengintervensi satu pesantren, sehingga nanti kalau kita bisa memberdayakan secara rutin, nanti kita bisa mau melihat perubahannya gitu. Jadi tidak hanya sekali datang, selesai pamit gitu. Jadi harus ada keberlanjutannya, sehingga kalau sampai saat ini mungkin yang kabupaten yang sudah kita pernah datangkan itu di Madura ada, kemudian di Pulau Madura ya, kemudian di Ponpes di daerah Gresik juga ada, Surabaya pastinya yang dekat dengan kita, Unusa, kemudian di Sidoarjo, kemudian mana lagi ya? Pasuruan. Pasuruan, iya. Jadi baru itu sih. Cuma yang intens nih kita mau melaksanakan itu sebenarnya satu pondok itu 3 tahun sebenarnya gitu. Jadi ini masih ya kita masih belajar untuk sama-sama belajar begitu ya untuk konsisten dalam melakukan pengabdian di pesantren gitu. Jadi nanti kita lihat hasil evaluasi setiap tahun. Apakah kita perlu pindah? Kalau sudah bagus nih, sudah kita bina selama 1 tahun bagus, kita bisa pindah lagi ke pondok yang lain untuk kita bina gitu. Banyak ya, sebenarnya sudah banyak ya pondok pesantren yang didatangi. Lumayan. Cukup banyak. Cukup banyak. Ya. Tidak berani bilang banyak, masih berprogres. Karena pondok di Jawa Timur kan banyak banget ya. Iya. Sedangkan kita juga kebutuhan sumber dayanya juga terbatas. Jadi kita tidak bisa banyak-banyakan. Jadi kita lebih ke kualitas daripada kuantitas gitu. Kalau boleh tahu manfaat dari program tersebut bagi Unusa dan pesantren apa? Oke, mungkin Pak Maki apa saya? Mungkin saya dari Unusanya dulu ya. Oke, boleh. Mungkin kalau manfaat program ini, pertama bagi Unusa sendiri itu sebagai bentuk kerjasama kami dan pengabdian kami kepada masyarakat khususnya di bagian pesantren, begitu ya. Dimana kami memang tadi sudah dikatakan oleh Bu Dwi diwajibkan untuk melakukan tridharma, di mana kami harus melakukan penelitian, pengajaran dan juga pengabdian pada masyarakat. Itu salah satu fungsi dari pengabdian masyarakat ini. Gitu. Nah, untuk Unusa sendiri dengan adanya ini kami berharap Unusa semakin dikenal, semakin lebih diketahui oleh masyarakat banyak bahwa kami memang punya program-program yang bagus untuk masyarakat luas gitu ya. Mungkin kalau dari segi pesantrennya dari Bu Dwi mungkin. Oke, ya jadi kalau dari segi pesantrennya kami harap kegiatan kita itu dirasakan kebermanfaatannya. Yang pertama, ilmu yang kita dapatkan, yang kita miliki bisa diterapkan oleh masyarakat pesantren. Artinya karena kita fokusnya di kesehatan masyarakat pesantren, jadi kita pengen nih teman-teman yang ada di pondok pesantren itu nantinya bisa secara mandiri untuk bisa menjaga kesehatannya, menjaga lingkungan pondoknya, sehingga 100 derajat kesehatan di pondok itu bisa meningkat. Harapannya sih bisa dirasakan manfaatnya selama kita mungkin hampir setahun ya kita di sini ketemu bareng gitu ya. Jadi kita harap santrinya juga bisa berdaya gitu. Berdaya artinya memiliki kemampuan dalam mendeteksi penyakit ataupun risiko penyakit, ataupun bisa mendeteksi lingkungan sekitar apa yang perlu diperbaiki gitu. Jadi kita harap ilmu yang kita berikan ataupun teknologi iptex yang kita berikan ke masyarakat itu bisa memberikan banyak manfaat dan tentunya bisa ditindaklanjuti, karena kita tidak mungkin mendampingi kalian secara terus-menerus gitu ya. Artinya setelah ini yang kader-kader yang sudah kita latih, kemudian kita harap bisa untuk menularkan lagi ilmu-ilmu yang sudah kita berikan ke santri-santri yang lebih banyak lagi, sehingga ketika belajar di pondok pesantren kalian bisa lebih sehat lagi, otomatis nanti bisa lebih pinter lagi gitu ya. Kalau badannya sehat, otomatis nanti kegiatan belajarnya akan tidak terganggu begitu. Iya. Terus menurut Bapak Ibu nih, progres untuk program ini di Brunel Hidayah nih gimana?
menurut Bapak dan Ibu? Oke, Mungkin ada kemajuan atau gimana? Kalau dari awal ya, kita Iya. dari awal itu penjajakan dengan apa namanya pengasuh pondok itu kita sangat senang sekali bahwa ternyata pengasuh atau pimpinan pondoknya itu sangat mensupport adanya kegiatan-kegiatan dari kita dari UNUSA gitu. Karena sangat ini ya apa namanya kita dalam masuk ke lingkungan pesantren itu tentunya perlu pendekatan ke pengasuh dulu. Dan alhamdulillah kita sangat dibukakan pintu sama Ustadz Anwar untuk bisa berkegiatan di sini yang tentunya banyak memakan waktu teman-teman ya. Jadi kita minta waktu berkali-kali gitu ya untuk berkegiatan di sini dan alhamdulillah disupport itu yang pertama. Kemudian akhirnya ketika kita awal ke sini mengasesmen lingkungan dan sebagainya, kita melihat ada potensi kader-kader yang perlu untuk kita kembangkan lagi skillnya. Karena mungkin di sini sudah ada ya kader begitu ya, tapi mungkin fungsinya belum jelas nih gitu ya. Benar ya sih? Iya, Mohon maaf ya, ini kita kan saling menggali gitu ya. Sebenarnya itu berpotensi gitu loh, berpotensi untuk dikembangkan lagi skillnya bahwa kader ini sebenarnya punya tugas apa sih, kita bisa ngembanginnya dari sisi apa sih. Nah kita akhirnya fokus untuk mengembangkan skill kader itu tadi supaya tahu nih cara pencegahan tuh bagaimana. Nggak cuma orang kesehatan loh yang perlu untuk belajar bagaimana mencegah penyakit, bagaimana nanti bisa mengelola apa namanya lingkungannya seperti itu. Jadi progres sampai sekarang saya lihat luar biasa, kadernya aktif-aktif gitu ya. Bahkan mereka sangat antusias gitu dari program-program yang kita kemas. Kita sempat berpikir bahwa apa teman-teman ini bosan nggak ya kita datengin terus gitu ya. Ya dong, seru Enggak ya? banget. Seru ya? Saya sendiri juga suka atas ini program ini bagus. Asik kan ya? Ya, Asik asik ya. banget. Karena juga kita juga melibatkan mahasiswa kita. Artinya teman-teman mahasiswa yang terlibat yang selama ini bareng sama kalian itu sebenarnya mereka juga lagi belajar. Ternyata kalian juga memberikan pembelajaran bagi kita gitu. Jadi kakak-kakaknya juga belajar dari kalian begitu. Jadi sama-sama saling menguntungkan lah bentuk kerjasama ini ya. Di sisi lain kita butuh nih komunitas yang apa namanya sebagai bahan praktek mahasiswa terjun langsung ke masyarakat daripada teori aja kan di kelas ya. Jadi mereka langsung terjun ke masyarakat. Bagaimana sih pendekatan ke pesantren? Bagaimana cara melatih kader? Nah, itu kita lihat dari situ. Sehingga progresnya sampai sekarang luar biasa. Alhamdulillah ini sudah memasuki akhir tahun ya. Sebentar lagi kita mau selesai di tahun ini. Insya Allah Oktober kita terakhir. Jadi di tahun ini selesai. Tapi kita nggak tahu nanti apakah ada potensi kita lanjut di tahun kedua dengan pengembangan program yang berbeda seperti itu. Jadi kalau ada pintu terbuka lagi kita mau, semoga teman-teman juga masih mau gitu ya. Ya, semoga bisa lanjut. Saya doakan dan teman-teman doakan juga semoga bisa lanjut terus untuk mengembangkan program ini. Ada informasi sedikit nggak mengenai prodi kesehatan masyarakat UNUSA? Oke. Nusa. Monggo. Bagian promosi nih. Promosi juga nih. Oke, mungkin teman-teman khususnya para santri yang hidupnya di pesantren ya, dari SD, SMP, SMA di pesantren, terus merasa ada beberapa masalah nih di pesantren kok. Aku kok hidup di pesantren itu kayaknya dulu itu nggak enak ya gitu. Terus punya niat, punya tekad untuk merubah. Aku ingin pesantren lebih baik ke depannya untuk masa depan generasi penerusku. Kami membuka peluang itu teman-teman, di mana Kesmas UNUSA tadi sudah diberitahukan bahwa kami fokus pada kesehatan masyarakat pesantren. Monggo untuk teman-teman santri yang mungkin berminat di fokus di kesehatan, silahkan join kami. Kami sudah unggul loh. Ya, betul. Jadi prodi kita sudah unggul meskipun usianya kita masih sangat muda ya. Masih 11 tahun kita prodi kita, tapi kita sudah memperoleh predikat unggul. Jadi sebenarnya kesehatan masyarakat itu bukan dokter, bukan perawat kayak gitu-gitu ya, tapi kita memiliki kompetensi di bidang promotif dan preventif. Jadi promosi dan pencegahan gitu.
Terima kasih untuk Bapak dan Ibu karena sudah mau hadir untuk Terima acara kasih. podcast kami. Sama. Kami juga senang banget sudah ada program ini di pondok kami. Kita jadi belajar tahu caranya hidup bersih itu gimana. Terima kasih ya guys sudah menonton podcast kami. Semoga banyak manfaatnya. Dan yang mau join silahkan langsung yang fokus kesehatan. Mondok juga boleh di Brawijaya. Terima kasih yang udah nonton. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.